Setiap hari, Yayasan Sinar Jaya Reski melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi mendistribusikan 3.247 porsi makan bergizi gratis ke 8 sekolah di wilayah Takalar. Pengantaran makanan bergizi ini dimulai sekitar pukul 7 pagi menggunakan 2 mobil box yang siap mengantar ke sekolah-sekolah tujuan. 8 sekolah tersebut adalah Raudatul Atfal Andika, TK Andika Rahman, TK Bayangkari, SMP Negeri 2 Takalar, Madrasah Sanawiyah Muhammadiyah Salaka, Madrasah Aliyah Salaka, SMK Negeri 2 Takalar, dan SMA Negeri 1 Takalar. Febi Razak, Kepala SPPG Yayasan Sinar Jaya Reski menjelaskan bahwa pihaknya hanya bertugas mengantar makanan hingga ke sekolah. Setelah itu, guru yang bertugas di masing-masing sekolah yang membagikan makanan tersebut kepada siswa. Setelah siswa selesai menikmati makanannya, tempat makanan atau ompreng dikumpulkan kembali dan diambil oleh petugas distribusi dari SPPG untuk dibersihkan dan digunakan kembali. Febi mengungkapkan bahwa proses pembuatan, pengolahan, dan pendistribusian makanan MBG membutuhkan tenaga kerja yang cukup banyak dan terbagi dalam beberapa divisi serta tim khusus. Secara keseluruhan ada 50 orang yang terlibat dalam program ini, terdiri dari 47 relawan, 1 kepala SPPG, 1 ahli gizi, dan 1 akuntan yang mengelola keuangan. Tim Quality Control yang terdiri dari asisten lapangan, akuntan, dan ahli gizi bertugas melakukan penyortiran bahan makanan. Mereka memastikan kualitas bahan, memeriksa harga, serta menentukan jumlah bahan yang akan digunakan. Setelah bahan diterima, tim persiapan yang beranggotakan 7 relawan mulai menyiapkan bahan-bahan tersebut, seperti memotong sayur dan bahan lainnya yang akan dimasak. Proses persiapan ini memakan waktu cukup lama hingga tengah malam. Bagaimana standar dapur di MBG di SPPG ini dan bagaimana tata cara penyiapan dan prosedur pembuatan makanan di SPPG ini? Pembuatan makanan itu pada saat bahan baku datang, kami cuci bersih sebelum masuk di dapur. Terus dipotong-potong itu sayurannya pada saat jam 3. Kemudian kembali dimasukkan di dalam kulkas pada saat menunggu pengolahan datang. Iya, ini Kak, setelah diolah itu jam-jamnya jam-jam berapa itu biasa Kak? Prosesnya itu bagaimana, bisa jelaskan kronologi waktunya Kak? Pengolahan itu datang pada saat jam 12. Mereka memasak nasi, terus sayur dan lauk-lauknya sampai pagi, kadang sampai jam 6 pagi, kadang jam 7 pagi. Ya, terus setelah itu bagaimana Kak? Selanjutnya di packing itu jam 3 subuh sampai selesai, kadang jam 10 pagi, jam 9 pagi. Terus distribusi itu jam berapa? Distribusinya itu ada 8 sekolah, yaitu TK dan SMP dan SMA. Kami mengantarkan itu TK jam 7 pagi, terus dilanjutkan dengan SMP itu jam 9 jam 10, dan selanjutnya sampai dengan SMA jam 11 ke atas. Ya, 11 ke atas. Terus ini proses distribusinya itu bagaimana? Apakah ada divisi tersendiri atau bagaimana? Dan pakai kendaraan apa itu? Kami menggunakan dua mobil. Yang satunya itu pengantaran pertama ke TK, yang kedua itu SMP, yang ketiga ke SMA. Iya. Terus ini setelah sampai di sekolah itu bagaimana pembagiannya? Pembagiannya itu dilakukan oleh Karnet dan diterima oleh pihak sekolah sebagai PLC sekolah, dan menandatangani surat terima yang kami berikan. Membagikan. Terus bagaimana terkait pengembalian ompreng nasinya itu, bagaimana prosesnya itu ya? Bersama pencarian permen jemput, terus menandatangani surat terima, kemudian dibawa ke dapur kembali, terus dicuci.
sama tim cuci oven. Nyompreng. Oh, itu ada pengawasan, tidak ada tata cara prosedur tidak dalam pencucian itu? Ada, kami punya prosedurnya, yaitu membuang sisa-sisa makanan. Kadang ada sedikit makanan yang tidak dihabiskan oleh siswa, kami kumpulkan lalu mencuci dengan bersih. Ada standarnya tidak itu dalam kebersihan ompreng yang sudah dipakai? Iya, ada. Apakah pernah ada makanan yang, atau kalau ada makanan yang lebih atau ada siswa yang tidak makan, misalkan tidak hadir, itu bagaimana itu makanan-makanan seperti itu? Kadang tidak ada yang pulang, kadang itu cuma yang sisa sedikit, kadang ada sisanya sedikit, tidak dihabiskan nasi sedikit, tidak ada yang ini seutuhnya pulang. Oh, jadi tapi kalau di sekolah itu makanannya itu dimakan oleh guru atau siapa itu yang misalkan ada makanan yang lebih? Misalkan tidak ada, itu yang siswanya kemungkinan kita kasih ke pihak sekolah, guru atau cleaning service-nya. Begitu. Apakah pernah dapat keluhan atau apa terkait dari siswa terkait penyajian MBG ini selama beroperasi ini? Alhamdulillah tidak ada keluhan, cuma kadang ada menu-menu yang ini divariasikan. Kalau misalkan siswa ini mengganti bosan dengan telur, kita mengganti dengan ayam. Kalau Pak, ya tadi menyinggung variasi menunya ini diperbarui setiap 1 hari atau per 2 hari atau kapan, bagaimana? Per 10 hari, Kak. Ada menu siklus 10 hari. Nah, setelah itu kalau siklus 10 hari itu selesai, buat lagi menu siklus 10 hari. Nah, kalau itu acuannya kita lihat sampah yang datang. Kalau misalnya banyak sampahnya di hari itu, nah situ kita evaluasi, oh berarti menu ini tidak disuka sama siswa. Kalau misalnya sedikit, berarti oh ini siswa suka ini yang begini. Nah, kadang juga ada request-requestannya siswa. Cuman untuk sekarang itu susu harus itu harus plain, dan siswa itu harus mau yang rasa-rasa begitu. Cuman yang begitu tidak diperbolehkan. Oh begitu. Oh, jadi ada evaluasi juga dari dari bagaimana melihat sisa makanan itu. Iya, data sampah. Ya, terus bagaimana terkait standar gizinya ini secara umum, bagaimana menjaga? Bisa tidak jelaskan itu kayak penentuan bahwa yang diberikan ini tahu, ini susu, ini bagaimana itu? Oh iya, sudah ada gramasinya itu, kalau dari Bipnis BGN itu sudah tertera juga di situ. Ini porsi untuk makan siang, begini takarannya, dan sudah digramasikan itu semua takarannya, makanannya. Oh, iya. Ya. Terus apa? Bagaimana terkait misalkan ada yang apa? Ada yang basi begitu? Apakah pernah ada makanan begitu? Sejauh ini alhamdulillah belum ada. Iya, belum ada makan basi. Cuman kalau itu kan kita ada namanya tes uji organoleptik, Kak. Nah, itu sebelum distribusi. Nah, kalau misalnya itu pada saat jam itu saya coba jam makan, ayamnya sudah berbau atau apa, ya kita itu bisa tarik makanan yang belum didistribusikan supaya tidak tersalurkan ke siswa-siswa. Oh begitu. Kembali ke kepala dapur. Bagaimana terkait penjagaan higienitas dan uji rasa terkait makanan yang dibagikan? Uji rasa itu dilakukan apabila ada lain-lain, dan alhamdulillah selama ini tidak ada dia lain. Nah, apabila misalkan kalau ada lain, kami tidak didistribusikan. Oh begitu. Kalau menjaga bahan-bahannya itu, misalkan bahan-bahan yang masuk itu, bagaimana tes-tesnya itu? Bilang ini bahan masih fresh, masih ada tidak begitu? Bahan-bahan makanannya? Ada. Pada saat kalau di barang kami itu timbang dan memilih di situ. Apabila ada misalkan yang busuk sayurnya, kami tidak ambil. Kami langsung keluarkan pada saat pemilihan. Jadi yang mengajukan pengecekan itu siapa itu? Di akuntan sama asisten lapangan. Oh ada yang bertugas memang. Jadi suplai barang-barangnya ini dari mana nih semuanya?
Suplainya itu dari UMKM. UMKM lokal sekitar sini ya? Iya. Sekitar sini. Oh iya. Kalau terkait pengawasan harganya itu ada yang mengawasi tersendiri ya? Iya. Oh iya. Ke harga ini sapok apa ya? Jadi ini oh iya. Jadi ini misalkan bahan yang hari ini bisa disimpan beberapa hari tuh. Kalau tidak kami langsung habis pakai. Oh, satu hari satu hari. Iya, jadi pasang lagi. Misalkan hari ini habis, besok lagi sebentar lagi pasang untuk besok. Sudah pasang untuk besok. Jadi bahan yang dipakai hari ini tuh tidak akan dipakai untuk besok lagi. Langsung habis. Jadi Ikan habis, telur habis, ayam habis. jadi ketika ambil bahan itu harus pas-pas begitu ya supaya tidak ada kelebihan atau bagaimana? Makanya ada gramasi Kak, kita sih yang menghitung gramasinya berapa kebutuhan hari ini, bagaimana apa bahan-bahan yang dipakai. Oh, jadi bahan yang besok bahan baru lagi? Iya. Oh iya. Kalau ada kelebihan bahan begitu bagaimana deh? Misalkan? Kelebihan bahan baku yang datang. Iya, musuh yang hari ini dipakai itu ada kelebihan misalkan atau tidak ada? Sejauh ini kita masak semua Kak. Semua di? Iya, semua sesuai dengan gramasi yang ada. Oh begitu. Iya, kalau misalnya lebih kita karena memang kita semua makan juga sama relawan di sini, jadi kalau mungkin relawan juga ada yang sakit mungkin kita bisa uji. Oh jadi di anu juga dipakai juga untuk makanan operasional ini untuk para relawan ya? Iya. Oh iya. Oke, itu. Makasih. Iya. Adek, bagaimana pengalaman atau rasanya selama ini selama beberapa hari dapat makanan bergizi gratis ini? Rasanya enak dan kayak membantu juga buat anak-anak yang kekurangan uang jajan. Kalau misalnya contoh kayak mungkin karena adanya MBG, uang jajannya bisa ditabung untuk barang-barang yang bakal dibeli nanti gitu. Membantu sekali MBG dan rasanya juga enak dan bisa bantu juga buat isi kurikuler makanan bergizi. Iya. Tidak ada sih pernah kayak keluhan apa begitu ya, atau bagaimana selama makan? Sampai saat ini belum ada keluhan dari makanan MBG yang diterima Kak. Kalau menu-menunya suka aja atau ada saran menu-menu begitu? Suka jika, tapi kalau misalkan bisa request Iya, apa itu misalkan? apa mau request apa? Kasih susu Kak. Kasih begitu. susu sama buahnya juga. Kalau makan buah apa? Anggur. Karena teman-temanku suka sekali buah anggur Kak. Oh begitu. Iya Kak. Oh iya. Oke, makasih deh. Iya sama-sama Kak. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.